Sebelum kalian menonton video ini, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Dengan saya, Ibu Sri Utami, pada pembelajaran matematika wajib. Baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajarin hari ini bisa bermanfaat. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak dan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini adalah materi lanjutan dari materi yang sudah disampaikan pada pekan lalu ya, tentang pertidaksamaan. Jadi kita sudah mengenal tuh pertidaksamaan ada apa aja macamnya. Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang kalian capai, bisa dibaca sendiri karena KD-nya atau kompetensi dasarnya masih sama kayak yang pekan lalu. Lalu hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian bisa mengetahui pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua, kalian bisa menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Dan yang ketiga, kalian bisa menggunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan untuk menentukan penyelesaian permasalahan nilai mutlak gitu ya. Jadi kita hari ini selain belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri, kita juga sampai ke penerapannya gitu. Selanjutnya ini adalah latihan pertemuan 3 atau latihan yang pekan lalu. Saya tidak akan berfokus ke sini dulu karena nanti kita akan bahasnya mungkin ketika Zoom gitu ya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pertidaksamaan nilai mutlak, kalian harus tahu dulu nih definisinya apa gitu. Nah, definisi dari pertidaksamaan nilai mutlak itu adalah merupakan jelas jenis pertidaksamaan yang mengandung nilai mutlak. Misalkan, mutlak X adalah nilai mutlak X dan A suatu bilangan real. Maksudnya apa? Jadi, ini dibaca apa kemarin? Mutlak X gitu ya. Ini dibaca mutlak X. Dibaca mutlak X kenapa? Karena ada tanda garis 2 lurus seperti itu. Maka dia harus dibaca dengan mutlak X. Jadi kalau pertidaksamaan sendiri kan kita sudah tahu ya adik-adik bahwa kalau pertidaksamaan tandanya jelas akan mungkin aja lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil saja atau lebih besar saja. Jadi tandanya akan bermacam-macam seperti itu. Tapi tidak akan jauh dari dua kemungkinan, bisa aja lebih kecil atau kurang dari, dan lebih besar atau lebih dari gitu ya. Jadi tidak mungkin akan tandanya tidak mungkin jauh-jauh dari, lebih dari atau kurang dari gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika soalnya adalah mutlak X kurang dari sama dengan mutlak X kurang dari sama dengan A. Maka nanti himpunan penyelesaiannya akan seperti ini ya adik-adik. Jadi dia akan diantara, nilai A-nya itu akan diantara. Jadi kalau kita gambar nih teman-teman adik-adik, akan seperti ini. Ini min A, di sini A. Nah, ini akan diantara ini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya nanti ya. Ini kalau soalnya mutlak X kurang dari sama dengan A. Nah, selanjutnya yang kedua, tadi kan saya sudah bilang ya, tidak akan jauh dari tanda kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kalau yang kemungkinan kedua nih, kalau dia mutlak dari X lebih besar sama dengan A, maka nanti himpunan penyelesaiannya akan seperti ini. Jadi dia pakai kata atau. Tidak boleh terbalik ya adik-adik. Kenapa? Karena kalau terbalik nanti salah hasil himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau kita gambar dia, karena ini ada sama dengannya berarti bulatannya penuh. Ini min A, di sini A.
Arahnya kalau atau berarti yang satu ke kanan, yang satu ke kiri akan seperti ini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi berbeda. Bu, kalau himpunan penyelesaiannya kita salah berarti salah ya? Iya betul, salah. Dan jangan lupa bulatannya ya. Kalau misal nanti ada soalnya tidak ada sama dengannya seperti ini, maka himpunan penyelesaiannya pun tidak ada sama dengannya. Kurang dari A gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini bulatannya kosong, ini bulatannya kosong, ini min A sampai A, ini seperti ini. Gitu ya. Kalau dia lebih besar dari A, ya sama, maka X-nya akan kurang dari min A atau X-nya akan lebih besar dari A. Jadi tidak ada sama dengannya, bulatannya kosong sama ya. Berarti yang ini min A, di sini A, yang satu arahnya kiri, yang satu arahnya kanan. Karena yang diminta adalah mutlak X lebih besar dari A, seperti itu. Oke, jelas? Jadi sekali lagi, Ibu ingatkan tidak boleh terbalik himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau kurang dari dia akan seperti ini, kalau lebih besar sama dengan dia akan lebih seperti ini. Jadi ini kalau yang kurang dari itu di antara ya. Jadi ini akan di antara. Atau kita boleh nulisnya pakai dan gini ya. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini tepat, ataupun seperti ini boleh. Kalau soalnya kurang dari sama dengan. Lanjut ya. Nah, selanjutnya contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X 2X min 1 kurang dari 7. Nah, cara menyelesaikan soal ini bisa dengan dua cara. Tidak perlu terfokus ke sini dulu ya. Kita cek ke cara manual dulu nih. Jadi 2X min 1 kurang dari 7 ini bisa dikerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama dulu nih. Cara yang pertama, karena kita tahu nih sifat yang sudah pernah kita pelajari ya. Jadi kalau soalnya seperti ini, jadi kalau yang satu ini adalah persamaan nilai mutlak, yang satu adalah nilai seperti itu, berarti kita boleh kerjakannya ruas kiri dan ruas kanan langsung dikerjakan. Seperti apa tuh Bu? Seperti ini. Jadi contoh ya. Berarti ini kita tulis lagi persamaannya atau persamaan linearnya gitu ya. Nah, ini akan seperti ini. Nah, yang ini yang kanan positif, yang kiri negatif. Karena tujuan kita adalah mencari nilai X ya, berarti dia nih yang tidak bervariabel akan pindah. Dia akan pindah ke sini dan dia akan pindah ke sini gitu. Nah, berarti kalau seperti itu, selanjutnya adalah 2X ini tetap gini. Nah, ini pindah, ingat ya, kalau min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. Sama halnya seperti dia pindah ke kiri, berarti min 7-nya kita tulis lagi. Si min 1-nya ini kita pindah jadinya plus 1. Seperti itu. Nah, berarti 2X kurang dari 8 lebih besar dari min 6. Kita cari nilai X-nya, berarti ini 8/2 dan min 6/2. Maka kita dapat nilai X-nya ini. Maka kita bisa simpulkan, maka himpunan penyelesaian dari soal ini adalah X, di mana X-nya lebih besar dari min 3 kurang dari 4. Seperti itu adik-adik. Itu cara pertama. Cara keduanya seperti apa Bu? Cara keduanya mudah ya. Cara kedua kita pakai konsep nilai mutlak yang sudah kita pelajari pekan lalu ya. Dari awal kita sudah belajar tentang konsep nilai mutlak, ya tidak? Nah, berarti akan ada keadaan yang apa?
si nilai mutlaknya nih akan ada keadaan yang positif dan akan ada keadaan yang negatif gitu ya. Atau yang pertama nih, sebentar, ini si persamaan mutlaknya akan ada keadaan yang positif, berarti saat lebih besar sama dengan 0, berarti dia tetap ya 2x min 1 kurang dari 7, terus 2x kurang dari 7 ditambah 1, 2x kurang dari 8, x-nya kurang dari 8/2, x-nya kurang dari 4. Nah ini saat keadaan yang positifnya gitu ya. Nah lalu keadaan yang negatif berarti gimana nih? Saat 2x min 1 kurang dari sama dengan 0 gitu ya konsepnya kalau nilai mutlak. Berarti kita taruh min di sini. Min buka kurung 2x min 1 kurang dari 7 soalnya gitu ya. Berarti ini kali ke sana ke dalam. Berarti min 2x ini plus 1 kurang dari 7. Berarti min 2x kurang dari 7, ini pindah ruas ke sana jadi min 1. Berarti min 2x kurang dari 6. Ingat ya, pembaginya negatif. Berarti kalau pembagian negatif tandanya baru berubah. Berarti x akan lebih besar dari 6 dibagi min 2. Ingat ya, tandanya berubah nih karena pembaginya dia negatif. Berarti x lebih besar dari min 3. Maka kalau kita himpun keduanya, berarti kita gambar nih ya teman-teman, adik-adik. Nah ini min 3 bulatannya kosong dan ini 4. Min 3-nya lebih besar berarti ke arah kanan, min 4-nya lebih kecil berarti ke arah kiri, berarti akan seperti ini. Ya sama ya, berarti HP-nya X, dimana X-nya lebih besar dari min 3 kurang dari 4. Jadi boleh kalian menggunakan cara yang mana saja. Boleh pakai yang cara pertama atau boleh menggunakan cara yang kedua, bebas gitu. Selanjutnya kita lanjut ya. Nah contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 4x ditambah 2 lebih besar sama dengan 6. Berarti kita boleh gunain cara yang langsung atau kita mengarahkan ke himpunan penyelesaiannya seperti ini, atau pakai cara konsep dari nilai mutlak, bebas ya. Tapi Ibu akan kerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama nih, jadi biar kalian bisa punya dua opsi gitu ya. Ibu tulis dulu soalnya. 4x ditambah 2 lebih besar sama dengan 6. Nah berarti mutlaknya ini berarti tinggal dicari gitu ya. Saat dia berarti 4x plus 2 yang pertama kurang dari sama dengan min 6. Ingat ya, di sini kita mengarahkan ke himpunan penyelesaiannya gitu ya. Berarti saat min 6 dan saat kurangnya kurang dari 6, min 6, dan yang satunya nanti lebih besar sama dengan 6 gitu ya. Nah berarti kita cari nilai x-nya. Ini tinggal dipindah 2, pindah ke sana jadi min 2. 4x kurang dari sama dengan min 8. X-nya kurang dari sama dengan min 8 dibagi 4. Berarti kita dapat X-nya kurang dari sama dengan min 2. Terus keadaan yang lainnya, saat dia lebih besar ya, berarti 4x ditambah 2 lebih besar sama dengan 6 gitu. Berarti 4x lebih besar sama dengan 6 dikurang 2. 4x lebih besar sama dengan 4. X lebih besar sama dengan 4/4 atau X lebih besar sama dengan 1. Maka kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 2 atau kita hapus dulu ya. Pakai X di mana gitu. X di mana X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih besar sama dengan 1, seperti itu. Wah, karena sudah hampir 10 menit ya adik-adik. Jadi untuk cara yang keduanya
dengan cara nilai mutlak, itu silahkan adik-adik kerjakan atau coba sendiri ya. Tapi pokoknya konsepnya hampir sama. Jadi kita cari kalau dengan konsep nilai mutlaknya itu adik-adik bisa cari dengan melihat keadaan saat dia kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0 itu ya berarti yang negatif gitu ya, atau lebih besar sama dengan 0 atau yang positif gitu. Lanjut ya.